اشتكى له ابن اشتد وجهه عليه. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar ishtaka lahu ibnun, sakit anak sidinang laki-laki. Fasada wajduhu, maka bersamakanlah gelisahnya. Abdullah bin Umar gelisah karena anak sidin dia ini. Hatta qala ba'dul qawm laqad khashina ala hadha syekh an hadatha bihadzal ulam hadathun. Kami sangat khawatir atas Abdullah ini kalau terjadi yang tidak diinginkan di diri anak sidin ini. Sekali sama dan ulam mati anak sidin tadi. Fakharaja Ibnu Umar fi janazatihi, maka keluarlah Ibnu Umar ma'anjur jenazah anak sidin. Wa ma rajulun ashaddu sururan abadan minhu, maka semua orang yang ma'anjur tadi yang paling gembira adalah yang ampun anak tadi yang kematian. Faqila lahu bidzalik, maka dikata orang, faqala Ibnu Umar innama kana husni wa rahmatan lahu falamma waqa'a amrullah radina bihi. Nang jadi aku semalam itu sedih, laginya garing, karena aku malas dengan anak ini. Tatkala memang sudah sampai umurnya juga habis, maka aku wajib ridho dengan Allah. Nah, jadi lagi anak garing, bina repot, limbahnya mati, ketawa. Itu Ibnu Umar kata, itu ngarannya ulang yang ridho dengan ridho Allah. Waktu begaringan, bina repot, limbahnya mati, garingan itu ketawa. Qala Masruq kana rajulun bil badiyah lahu qalbun wa himarun wa dhikrun. Fadhiku yuhidhuhum bis-salah wal himar yamkuluna alaihi al-ma'a wa yahmilu lahum khiba'ahum wal qalbu yahrusuhum. Ujar Masruq, ada seorang laki-laki di desa mempunyai seekor anjing dan hemar dan ayam. Ayam itu untuk membangunkan sembahyang malam, hemar untuk memindah air, dan membawa untuk mereka akan harta. Si hemar tadi. Adapun anjing menjaga akan mereka. Jadi bisi tiga ya. Wala fajah sahabu wa akhadha tiga fahazinu lahu. Orang kampung sakit hati karena ayam itu menggarap bangun malam, tapi musang mantamnya jadi ada lagi menggarap. Ada pun wakana rajul saleh, adalah kampunnya ini saleh. Faqala, ujarnya, asa ayyakul khairat. Boleh jadi matinya ayam ini menjadi kebaikan. Nah, ini ngarannya baik sangka kepada Allah. Nah, ini orang baik sangka kepada Allah. Apa hasilnya orang yang baik sangka? Bisi ayam menggarap, sekali ayam itu dihantam dari musang mati. Tapi orangnya ini baik sangka kepada Allah. Artinya ini ayam ini menjadi dimakan musang, insya Allah baik aja. Fahazinu alaih, maka orang banyak buka cita atasnya. Faqala rajul, ujar laki-laki yang saleh ini, asa yakuna khairan. Boleh jadi hemar
ini ulang mati menjadi kebaikan. Nah ini baik sangka dari Allah. Thumma usibal qalbu ba'da dzalik. Faqala asa ayyakuna hawa. Sekalinya anjingnya pulang dan menjaga diri mati pulang. Oh jangan si laki-laki ini jadi ini baik juga. Habis itu sudah kada bisa apa lagi. Ayam jagar menggarap mati. Hemar jagar dipakai jagar membawa pakakas dan jagar manu banyu anu mati. Si anjing yang menjaga mati juga. Tapi nya menyangka sambungan kejadian ini baik aja. Itu sangkaannya oleh Allah. Summa asbahu dzata yaumin. Kemudian subuh pada satu hari. Panawaru mereka itu memandang. Fa idza qad subiyah man haulahum wa daquhum. Jadi sekalinya orang-orang banyak itu dirampok oleh perampok. Adapun bubuhan ng kematian ini, kan ada lagi perampok masuk ke situ. Jadi lalu selamat. Nah, sebab apabila ayam datang ke kata perampok, di situ ada orang. Nah, apabila hemar berbunyi, ketahuan orang di situ ada manusia. Apabila anjing kong, ketahuan orang ada manusia. Apabila ketahuan oleh perampok, dirampoknya, dibunuhnya. Lalu Tuhan ini menjagakan dirinya dan menjagakan harta yang lain. Maka dalam Mahabharatan dirinya lawan perampok dimati Tuhan berdua. Ayam mati kadang saudara lagi, hemar mati kadang saudara lagi, anjing mati kadang saudara lagi. Jadi perampok pada tahu yang di situ ada perampok kadang masuk lagi. Artinya wartawan daripada ada di kampung suka. Jadi orang kalau tahu ada, lamun yang di sekitar rumah ini hibak wartawan, napa aja tingkah laku kita di rumah, ketahuan orang terus. Jadi matian, nang ketiga ini kematiannya, pasang selamat dari Allah. Nah lagi itu penghabar-habaratannya matiannya, nah itu selamat datang. Qala wa inna ma ukhidhu ulaika lima kana indahum min aswatil kilab wal hamir wad diyah. Nang jadi orang-orang lain kecurian atau kerampokan karena ada suara anjing, hemar dan ayam. Fakanatil khairatu bihaula bihalakihan haywan. Maka tiga mati binatang tapi manusianya semuanya selamat. Kama qaddara Allah Ta'ala, bagaimana takdir Allah itu, semuanya takdir Allah itu mengandung hikmah. Fa'idha man arada khafiyya lutfillahi ta'ala, u'udhiya bifi'li ala kulliha. Orang yang ridho dengan bala musibah itu, orang yang sudah mengerti rahmat Tuhan di dalam perbuatannya. Kalau orang belum mengerti perbuatan Tuhan itu mengandung rahmat, ia belum mengerti, ia adalah hamuk. Kalau ia mengerti, ada hamuk kata. Wa yurwa anna Isa alaihi salam marra rajulin a'ma abrasa muqidin madrubil jambayn qad tanazara lahmuhu min al-juzami. وهو يقول الحمد لله الذي عافاني من مبتلاته كثيرا من خلقه. Nabi Allah Isa alaihi salam berjalan-jalan terdapat seorang laki-laki yang buta matanya, lagi penyakit baros, penyakit basar, lagi mu'idin, lumpuh, madrubil jambain, lagi pula kada bergerak lagi
kiri kanannya bifalijin karena kipak. Pokok tanah sarolahmu minajuzam sampai daging badannya itu gugur karena penyakit juzam, penyakit campak kudu. Tapi orang ini membaca dengan lidah, alhamdulillah, aku memuji Allah yang mengakibatkan ia akan jauh daripada bala yang diturunkannya kepada kebanyakan dari makhluknya. Ujarnya si laki-laki menghibak penyakit ini, picak mata, berarti tangan kutungnya. Alhamdulillah aku dapat afiat daripada bala yang banyak diturunkan Tuhan dan makhluk. Faqala Isa, Nabi Isa berkata, ayu syai'in bala arahu masrufan angka. Aku ini menganggap ikam ini adalah satu pun bala yang lepas. Samunya bala ada di awak ikam ini. Kenapa jadi ikam bau cepat? Afiat. Faqala ujar si laki-laki ini, ya Muhammad, hai Nabi Isa, ana khairun mimman lam ja'ala fi qalbi ma ja'ala fi qalbi min al-fatih. Aku ini masih diberi Tuhan kebaikan, yaitu hatiku ma'rifat kepada Allah. Namun dilihat mataku memang bijak, dilihat tangan batisku pada berdarah lagi. Amun dilihat dagingku, bujur aja sudah guguran ini. Nah, tapi hatiku ada lagi mengandung ma'rifat. Nah, sedangkan orang banyak yang kada diberi ma'rifat, walaupun awaknya sigar bugar, maka itu bala besar. Lamun awak aja yang sehat, hatinya terdapat ma'rifat, itu balanya besar. Bahkan itu yang banyak terjadi kayak makhluk. Ada aku ini walaupun awak garing, tapi hati mengenal lawan Allah, berarti aku ini afiat. Nah, ini ngarannya orang-orang pintar mencari nikmat Tuhan di dalam beberapa bala. Kalau bala itu macam-macam, kita periksa ada kan nikmat Tuhan dalam kita. Walau sebutin kita cari, amunnya dapat, mau sebutin yang terbiasa. Tapi kan ada nikmat Tuhan sering kebanyakan, jadi ingat bala Tuhan sebutin itu, jadi ingatan banget. Sehingga menimbulkan putus asa, menimbulkan lalu duka cita, menimbulkan lalu sakit dan sebagainya. Kadang ingat bahwa nikmat Tuhan yang sering kebanyakan ini. Nah hanya yang diingatkan itu bala. Ada orang balanya sering kebanyakan, yang diingatkan itu ada nikmat Tuhan. Bala sebutin menyadang itu yang diingatkan. Habib Ali itu rancak tanah bertender di tiap majelis sizin bertender ujar sizin ujar Habib Ali yang mengarang maulidnya. Alhamdulillah lana ya khair walana nabi ya khairun nabi walana nabi ya khairun. Kita ini jasisin alhamdulillah dapat Tuhan yang bagusnya, dapat nabi yang bagusnya, dapat kitab yang bagusnya. Kenapa lagi? Jadi yang diingatkan itu nikmat pertama seorang Tuhan Allah, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, itu yang diingatkan. Ada ini kan ingat lagi yang aku ini Islam, aku beriman, aku isi kitab Quran. Kan ingat lagi yang diingatkan parut dulu bangka, pucus dulu bangka, ginjal aku pada berfungsi, darah aku pada mau turun, naik terasa suring, kada mau biar disospek. Itu yang diingatkan. Bayarlah kada mau, pakantut kada mau, pakapi kada mau. Yang itu yang dinyatakan. Makan kada mau, minum, disuruh banyak, tapi kada kawa, bagas karun. Sedikit minum, makinnya sakit pinggang. Mengingatkan itu aja, yang bawa seorangnya sudah beriman, Islam, umat Nabi Muhammad, Quran, ada lahir, istighfar, ada haji, sudah. Kan diingatkan itu boleh
basically anu Nabi ad-dinu an-nasihat. Agama Islam itu kuncinya adalah nasihat. Lamun kurang-kurang nasihat, sudah tertutup petinya. Kalau mau terbukanya kurang nasihat. Jadi namun sudah nongkan nasihat ini mati ya, kesian. Lagi yang memadai adalah mati, yang memadai ini mati. Lah pada sekarang hendak lagi. Itu Habib Ali tiap kalian bapak beliau selain dari kita berdua. Enggaknya ada terbuat itu. Alhamdulillah semua kita. Betulan Allah. Coba orang betulan matahari ini. Kenapa? Kita menabi Nabi Muhammad. Coba ya tanya Nabi Musa. Nongkan apa garang syariat Nabi Musa. Apabila najis terkena di awal kita, maka ada boleh dibasuh. Itu harus digunting. Amun terkena najis di hidungnya yang digunting. Coba pikirkan. Ada Nabi Muhammad ini ada punya ada najis dibasuh. Nyaman kalau kita pulang Quran paling hebat dari segala kitab-kitab yang lain. Cuma kada terpikirkan nesa, nong dipikirkannya kita dipangah. Kalau udah sakit, biar guring udah mau disuntik sudah juga, kada mau guring juga, maka obat tidur sudahnya, kada mampan lagi. Harus belum belajar lapar aja, tapi makan kada kalah. Liur hentak. Puluhan kilo belajar pagi, ujar dokter mah, pinggang sakit benar, minggu. Ujar dokter ini ginjal pada berfungsi lagi. Bacis bangkah, muha bangkah. Ya benar orang-orang makan gancang juga. Benar bangkah, muha, benar muha, benar bangkah. Sebenarnya lawas semua bapak itu berdiri ya lawas bahan baju yang bangkak batas cairan yang dokter ya orang kampung darah ada turun kalau mau naik apa parangnya bonol kemudian ya dokter ucus gas yang dokter anak makan gumbili jaga dari Surabaya bagus makan gumbili itu ganti nasi sekali makan gumbili buang taruh lanjut ke dalam jaga dari Singapura jangan makan singkong gumbili bulinya karena singkong itu mau lagus saja artinya menimbulkan apa? Ujar dari Singapura pulang ada boleh makan mie. Tapi sebelum disuruh minyak di rumah sakit mie. Orang menyuruh mie paling dimakan lalu sekalinya berbungung paling pagi minyak ujar dokter jangan makan mie. Tapi nang di dapur mie tukang masak menyuruh mie. Nah, kalau makan pada mie ya kalau jangan yang milo nasi nanti milo ini kata ini kebantu nasi mie tak mau saya makan mie juga beliau kayak kita juga ada darah tinggi disuruh orang anu masakan daging kada ada daging lain apa yang kita makan kita ini darah tinggi disuruh orang kambing lagi apa nah apa yang kita makan hendaklah kita makan iwak sap-sap namun nang disuruh kambing ada makan juga kok kambing dia namanya alhamdulillah
mengenai beriman, aku Islam, aku umat Nabi, ya, aku misi Al-Quran. Nah itu yang dikatakan. Tapi jarang orang mengatakan itu jarang lah. Jarang benar, jarang nggak bisa kalau ini penyakit ini menyerap. Sudah menyerap besarnya, sudah penyakit menyerap besarnya. Lalu mengingatkan nikmat Tuhan tadi, jarang hanya terkeras hantunya ini daripada akal. Maka mati, jagalnya ini mati, amunnya mati akan gembira lawan Tuhan. Untung amunnya mati putus asa, mati akan salib lawan Tuhan. Matinya mati husnul khatimah, jahat kehabisan, naudzubillah. Faqala sadaqta hatiyataka panawalahu yadahu fa'idha huwa ahsanu naswajah wa afdalu mayat wa qad awwalallahu anhu maka nabihi lalu ujar bisa ujar ikam mari tangan ikam ujar bisa lalu ini monjok tangannya limbahnya monjok tangannya dipusus oleh Nabi Isa limbah dipusus Nabi Isa mukanya menjadi paling baik dan anggotanya menjadi paling sempurna dan seluruh penyakitnya habis disembuhkan Allah Ta'ala. Nah, kadang-kadang Nabi Isa itu ya profesor, doktor, insinyur, lulusan Belanda atau Jerman. Ada. Nah ini ya sekarang tuh alternatif. Nah, artinya ini tabib di doktoran, tabib kampungan aja. Ada terdapat yang hebat tabibnya, di pusatnya baik. Matanya yang asal buta melihat. Penyakit basarnya hilang, batis tangannya nang kipak nang mati keduanya itu bisa bergerak, dagingnya nang hasil gugur karena penyakit yang pakubuh baik, rumahnya saling kagakan. Nah itu Nabi Isa menyambut. Karena orangnya tadi baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah baik sangka didatangkan Tuhan, dokter yang datang dari Allah Ta'ala, yaitu Nabi Isa. Fasahiba Isa alaihi salam wa ta'abada ma'ahu, maka ia mengawani akan Nabi Isa dan beribadat kepada Allah beserta Nabi Isa. Mana penyakit baik, luka baik, kawal Nabi Isa beribadat pulang sampai ke mati. Padahal batasnya ya Allah. Kalau ada harapan lagi, tapi cek itu semuanya ini penyakit itu. Wa qutiya Urwatu ibnu Zubair rijluhu min rukbatihi min aqalatin kharajat biha. ثم قال الحمد لله الذي أخذ مني واحدة وإن لئن كنت أخذت لقد أبقيت ولئن كنت ابتليت لقد أعفيت ثم لم يدع ورده تلك الليلة. Sayyidina Urwah bin Zubair patah batisnya, mulai dilinturun, hanya penyepatah padas min akalatin kharajat biha, karena ada
situ. Artinya ada kuman sehingga batis sizin kedua belahnya buruk. Lalu sering membaca, Alhamdulillah, aku memuji kepada Allah yang mengambil akan dia sebutin aja daripada anggota. Demi Allah, jikalau sampian mengambil masih ada sisanya. Lamun pian menurunkan bala di sini ada jadi lain apiatnya. Kan batis saja, tangan kada parah kada. Cuma malam yadah wirdahu tilkal laila. Kemudian mewirikan sidin sebagaimana biasanya malam. Wa qala Ibnu Mas'ud yaqul al-faqru wal ghina maqiyatan ma ubali ayyatahuma rakibtu. In kana al-faqra fa inna fihi as-sabra wa in kana al-ghina fa inna fihi al-badla. Ujar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fakir dan kaya itu dua-duanya tunggangan. Aku tidak memilih antara keduanya. Apa di antaranya yang aku tunggang? Apabila fakir yang datang, maka tungganganku sobar. Apabila suci yang datang, tungganganku itu sedekah. Jadi dua-duanya ditunggangan aja menuju ridhonya Allah. Apabila datang kaya, tunggangannya membari-barikan duit gede. Apabila duitnya habis, tunggangannya sabar. Sabar itu ya tunggangan dia menuju kepada Allah juga. Jadi di antara dua tunggangan ini aku ada memilih. Pokoknya mesti Tuhan monyok tunggangan siapa yang dipikirkan. Nah, kalau tunggangan ada aja lagi. Orang alim jauh-jauh kepada orang bunga. Kalau Abu Sulaiman Ad-Darani ini hendak sufi terus-terusannya apa? Qattiltu min kulli maqamin halan illa ridha. Ama alini illa masyamur rahim. Ujar Abu Sulaiman Ad-Darani, kalau maqam apa aja alhamdulillah. Aku sudah merasanya. Tapi ridho ini aku mencium baunya belum. Nah ini orang tawadhu. Wa ala dzalika law adkhala al-khalaiqa kullahum al-jannata wa adkhalani an-nar kuntu bidzalika radiyan. Tapi walaupun demikian, andai kata Allah memilihkan diriku masuk neraka juga, aku ridho aja. Hal itu baik pada amal ghair salah. Walakin maqamahu taghfiratuhu. Law ja'alani isran ala jahannam ya'muru al-khalaiqu alayya ila al-jannah thumma mala'a bi jahannam tahillatan li qasamihi wa badalan min khaliqatihi la ahbabtu dhalika min hukmi wa rabut bihi min qasamihi. Ada lagi orang arif berkata, apakah engkau sudah mencapai puncaknya ridho? Ujar sidin namun puncaknya belum. Tapi kalau makam ridho bukan puncaknya. Kalau puncaknya belum, kalau makam ridhonya aku sudah dapat. Yaitu andai kata Tuhan menjadikan diriku ini jambatan di atas neraka jahanam, makhluk bagi di atas aku masukkan dalam surga, kemudian aku dibuat Tuhan dalam jahanam sehingga neraka jahanam itu penuh dengan awakku sendiri. Nah, karena Tuhan meluluskan sumpahnya dan ganti daripada makhluk yang lain, aku selalu masuk neraka, aku ridho aja dan aku cinta aja. Karena itu memang keputusan Allah. Hadza kalamu man alima anna al-hubba istaghraqa hammahu hatta mana al-ihsas bi alamin nar. Fa in baqiya ihsasun la yadurru ma yasul min tadhib istish'ari al-usul bisa susula yudhaqu bi ilqaihi wa fil nar wasila walil hala wa yuhal fi nafsi wa in kana ba'idan min ahwalina. Fadhaifati. Nah ini semuanya adalah kata-kata orang yang sudah tahu bahwa cinta kepada Allah itu bisa mengaram oleh manusia.
manusia di dalam cita-citanya. Nah, sehingga kadang merasa lagi dengan sakit hati. Jikalau inya misalnya merasa sakit jiwa, maka tak banyak nyaman daripada sakitnya. Nah, karena inya memandang adalah kekasihnya. Di dalam sakit itu memandang kekasih. Itu obatnya. Orang sakit itu memandang kekasih. Kalau dia kekasih yang dipandang, sakit itu kada terasa. Dan ini masalah kada mustahil. Walaupun kita yang dhaif iman ini bingung, tapi kada mustahil kada. Walakin la ya'lawi ayastaghfira dhaiful mahruma ahwal al-aqiyai, dan tapi janganlah mendustakan orang dhaif yang kada dapat akan keadaan orang yang dapat. Wa yamunna amma ma huwa ajizun anu ya'lamu awliya. Jangan dikatakan kata kawa orang kata kawa dia jangan sebab kata sama. Seorang kata kawa orang bisa kawa. Qala Rawdabari, orang Ahmad bin Muhammad Rawdabari. Qultu li Abi Abdullah bin Ibnu Jalal ad-Dimashqi al-Dimashqi. Qawlu fulanin waditu anna jasadi fi ridha bil maqadir wa anna hadha al-khalqa aqa'u ma ma'nahu. فقال ما هذا يا هذا إن كان هذا من طريق التعظيم والإجلال فلا أعرفه، إن كان هذا من طريق الإشفاق والنصر والخلق فأعرفه. ثم غشي عليه. Bermula perkataan si Anu, aku mencintai bahwa jasadku ini digunting dengan gunting, dan bahwasanya makhluk itu sangat akan dia tidak apa maknanya. Tujuan sejen ini namun orang membesarkan Allah itu aku kada tahu. Namun ini daripada orang maras dan menasihati makhluk, maka itu bisa ditahan. Kemudian sering pingsan. Waqad kana Imran ibnu Husain qad istusqiya bapahu fa baqiya mulukat ala tahri 30 sanatan. Dan Imran bin Husain sesungguhnya sakit parahnya bangkak, maka ada kawal lagi sering duduk hanya berjalan datang aja selama 30 tahun. Kalau kau bangun duduk pun kada kawal rimbah macam apa tiba lalu di saririn menjerit, lalu diulahkan sidin itu panjang daripada telapak kurma karena alaihi maudi'un muqawwajatihi, di ruangan di situ dasar tahi keluar. Pada kala alaihi mutarrik wa aqul ala aj'alu yabkiri wa yara min hali, maka berelanglah mutarrik dan ala, maka menangis keduanya karena melihat keadaan Imran Makaya ini 30 tahun. Kalau kau dengar awaknya anak apalagi bangkak awak berada di situ-situ juga 30 tahun. Lalu berdua dalam menangis keduanya. Qala ujar siapa? Ujar manggaring, la tabki, jangan menangis kamu dalamnya apa? Fa inna ahabba Allah, fa inna ahabbahu ilayya ta'ala ahabbu ilayya. Maka bahwasanya sesuatu yang dicintai Allah, aku cinta juga. Artinya ini Tuhan cinta aku, menunjuk penyakit ini. Jadi aku cinta juga menerimanya. Summa qala, artinya orang-orang melihat yang menangis yang sendiri kata. Summa qala, uhadditsuka syai'an la'alla Allah yanfa'uka bihi wa qum alayya ta'am. Innal malaikata tazuruni fa'anasu biha wa tusallimu alayya asma'u taslima. Lalu berbisi Imran bin Husain. Ujar Imran, nah, ikamlah aku hendak berpandang. Kalau tidak ada manfaatnya dengan itu, tapi jangan dibuka oleh siapa kecuali aku mati. Maka lalu berbisi Imran. Ujar Imran, sesungguhnya malaikat senantiasa menghalangi aku. Lalu menghibur orang Yakub. Nah ini. Jadi kalau kita menghalangi orang garing, adab itu menghibur.
salam kepada aku mendengar salamnya. Fa'lam bidzalika anna hadzal bala laysa bi'uquba itu sabab dia nikmatul jasimah. Maka ikam hendaklah yakin bahwa bala yang dibayar aku 30 tahun ini bukan siksaan Tuhan. Karena dengan adanya bala ini malaikat selalu menyayangi aku dan menghibur aku dan memberi salam melalui aku. Jadi jangan kita menganggap ini adalah siksaan Tuhan, jangan. Ini nikmat melalui aku. Paman yushahidu hadati balai kaitan yaqulu yamni. Apabila sudah kayak ini pandangan, bala itu menjadi nikmat, maka ridholah menerimanya. Oh, jadi namun orang menerima bala sesudahnya mengetahui bala itu nikmat. Amun baru tahu bala itu nikmat, kalau bisa itu. Tahunya di nikmat, yaitu tahu di rahasianya, hikmatnya. Hikmatnya tadi, Tuhan kagak mau unjuk, namun siling kagak mengasihi. Nang diunjuk siling ini, yaitu nang disayangi siling. Apabila Tuhan mau unjuk nang disayanginya, kita sayang dia nerimanya. Ini pengindarannya adalah kalau ada faina ala Zubair ibni Mas'abah atau Syu'bah. Na'uduhu wara'ina thawban mulkan fama dhamuna anna tahtahu syai'un hadza kusisa. Kalau lahu wa'duhu ahli fida'uka ma nu'muka ma nasrika. Situ ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai dan menyelamatkan dari kita. Amin. Allahumma amin. Ulun dalam kesempatan ini banyak-banyak minta ampuni dan minta maafakan dan minta halal, minta ridhokan segala dosa dan kesalahan ulun baik dan batin seumur hidup. Serumahan ulun Rabbiyam ini jangan bertuntut-tuntutan kita dan ulun banyak-banyak minta doakan Rabbiyam serumahan terutama ulun dan umma ulun mudah-mudahan selalu artinya diberi Allah subhanahu wa ta'ala akan rahmatnya dan mudah-mudahan Allah ta'ala menyembuhkan penyakit ulunnya serumahan lahir dan batin dan diberi Tuhan panjang umur sehat afiat dalam taat ibadah kepada Rasul dan mati beriman sempurna. Amin. Allahumma amin. Ala tu'tunya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا والمسلمين شفاء عاجلا وقادر بعد سقما ولا ألما وارزقنا وإياهم طول العمر فقال يحزني فصحابك بلا وعد كاملا وفي طاعتك وطاعة رسولك ومحبة عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم قرة أعين لسيد الأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.